Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radifa, NIM 601210023, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Teknik dan Manajemen Penyuluhan. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT dalam penyuluhan. Apa kepanjangan dari SWOT? SWOT adalah singkatan dari strength atau kekuatan, weaknesses atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats ancaman. Masing-masing faktor ini penting untuk diperiksa agar dapat merencanakan pertumbuhan organisasi dengan baik. Disitulah analisis dibutuhkan. Pengertian analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor internal perusahaan dan faktor eksternal yang mempengaruhi potensi bisnis dan daya saing perusahaan secara sistematis dan menyesuaikan match atau kecocokan di antara faktor tersebut untuk merumuskan strategi perusahaan. Pengertian penyuluhan. Penyuluhan adalah bentuk usaha pendidikan non-formal kepada individu atau kelompok masyarakat yang melakukan secara sistematik, terencana, dan terarah dalam usaha perubahan perilaku yang berkelanjutan demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan, dan perbaikan kesejahteraan. Manfaat umum dari analisis SWOT. Yang pertama, mengetahui dan memahami kekuatan perusahaan, organisasi atau lembaga, serta membuat strategi peningkatan. Yang kedua, mengetahui dan memahami peluang yang dimiliki perusahaan, menganalisis atau lembaga, dan untuk merumuskan cara untuk meningkatkannya. Yang ketiga, mengetahui dan memahami kelemahan perusahaan, organisasi atau lembaga, serta rencana untuk meminimalisir kelemahan. Yang ketiga, mengetahui dan memahami ancaman perusahaan, organisasi atau lembaga sehingga dapat melakukan pencegahan. Mengapa analisis SWOT penting? Karena analisis SWOT dapat membantu Anda meningkatkan proses dan merencanakan pertumbuhan. Meskipun mirip dengan analisis kompetitif, analisis ini berbeda dalam mengevaluasi faktor internal dan eksternal, menganalisis area utama seputar peluang dan ancaman untuk memberikan Anda wawasan untuk menyiapkan tim menuju kesuksesan. Dan faktor yang mempengaruhi analisis SWOT adalah faktor internal. Yang pertama, faktor internal. Faktor ini mempengaruhi besar pada komponen strength dan weaknesses, kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan, organisasi atau lembaga. Yang pertama itu sumber daya manusia. Yang kedua, sumber daya keuangan. Yang ketiga, fasilitas dan sarana prasarana yang dimiliki. Yang keempat, produk yang dihasilkan. Itu juga menjadi faktor internal yang bisa mempengaruhi analisis SWOT. Yang keempat, kemampuan marketing perusahaan. Yang kelima, kemampuan distribusi produk. Yang kedua, ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi analisis SWOT antara lain yaitu yang pertama, kondisi sosial dan politik yang berlangsung. Yang kedua, budaya yang berkembang di masyarakat. Yang ketiga, kondisi ekonomi suatu negara. Yang keempat, perkembangan zaman atau tren. Yang kelima, perkembangan teknologi dan informasi. Yang keenam, regulasi dan kebijakan pemerintah yang berdampak ke perusahaan secara langsung maupun tidak langsung. Di sini saya akan memberikan contoh tentang analisis SWOT. Contohnya seperti ada dua orang penjual, yang satu berjualan makanan,
jualannya sama-sama menjual makanan donat misalnya. Di situ mereka akan melihat dari SWOT tadi, melihat dari strength-nya, weaknesses-nya, opportunities-nya, dan threat-nya. Nah, di situ bagaimana cara kita bisa melihat dari tempat orang berjualan tersebut. Itu pertama dari fasilitasnya, apakah fasilitas keduanya memadai atau di kita itu membuat kita senang. Yang kedua itu dari makanannya, rasanya. Itu apakah dua warung itu pasti di antara dua warung itu ada makanan yang enak, makanya banyak dikunjungi orang. Dan yang ketiga itu dari harganya. Orang akan tertarik dengan harganya yang murah dan juga makanannya yang enak dan fasilitasnya yang bagus, maka orang akan memilih dengan itu. Nah, itulah yang dinamakan dengan SWOT. SWOT ini sangat penting dalam penjualan, dalam berbisnis, karena dapat membantu kita meningkatkan proses dan merencanakan pertumbuhan. Meskipun mirip dengan analisis kompetitif, analisis ini berbeda dalam mengevaluasi internal dan eksternal, menganalisis area utama seputar peluang dan ancaman, peluang kita untuk menarik pelanggan, dan ancaman kita yang kita takuti pelanggan tidak akan suka, dan akan memberikan kita wawasan untuk menyiapkan tim menuju kesuksesan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurangnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.